warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rizky Despianti dari kelas 9G akan mengevaluasikan materi PAI dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 menjelaskan tentang ilmu. Ilmu adalah pengetahuan segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut cara tertentu dalam bidang pengetahuan tertentu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa iza qila suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak beriman. Hadis tentang mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan illal jannah. Artinya, barang siapa berjalan di jalan mencari ilmu, maka dengan ilmu yang diperoleh itu Allah senantiasa akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernapas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Waqaf secara bahasa artinya berhenti atau menahan. Waqaf terbagi menjadi 5, yaitu waqaf lazim, harus berhenti, tandanya mim. Waqaf jaiz, boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Waqaf zaiz terbagi menjadi 3, yaitu zaiz kafi, tandanya kola, zaiz tasawi, tandanya zim, zaiz hasan, tandanya sola. Waqaf mu'anaqoh, harus berhenti di salah satu tanda titik 3 di atas. D. Waqaf mamnu, dilarang berhenti, tandanya mim. E. Waqaf saktah, harus berhenti sejenak, tandanya syaktah dan sa. Bab 2. Iman kepada hari akhir. Iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dengan perkataan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Hari akhir adalah hari kehancuran dunia beserta isinya. Hari akhir juga sering disebut hari kiamat. 1. Kiamat sugro, artinya kiamat kecil, peristiwa yang terjadi pada alam semesta yang dapat menimbulkan kematian sebagian makhluk seperti musibah gempa, banjir, longsor, dan sebagainya. Kiamat kubro artinya kiamat besar, peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya dalam benturan dahsyat antara bumi, langit, matahari, dan planet-planet karena kehilangan gaya gravitasi sehingga saling bertabrakan. Peristiwa-peristiwa di hari akhir. 1. Alam barzah. Alam barzah yaitu alam kubur. 2. Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia. Yaumul Mahsyar, yaitu hari ditempatkannya seluruh manusia. Yaumul Hisab, yaitu hari dihitungnya amal manusia. Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal manusia. Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan.
Surga dan neraka merupakan dua tempat kembali yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga adalah suatu tempat di alam akhirat yang penuh keindahan dan kenikmatan, sedangkan neraka adalah suatu tempat di alam akhirat yang disediakan untuk orang-orang. Bab 3. Etika pergaulan dan komunikasi Islam. 1. Etika adalah aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. 2. Etika pergaulan dengan teman sebaya. A. Mengucapkan salam ketika bertemu. B. Saling mengingatkan dalam kebaikan. C. Saling menjaga dan memberikan nasihat. 3. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. A. Mengucapkan salam apabila bertemu. B. Berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. C. Bersikap rendah hati. 4. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. A. Bersikap penuh kasih sayang. B. Tidak melakukan perundungan bullying. C. Memanggil dengan panggilan yang sopan. 5. Etika pergaulan dengan lawan jenis. A. Menghindari berduaan dengan lawan jenis. B. Tidak bersentuhan fisik. C. Menjaga pandangan. 2. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan untuk membuat pesan yang dimaksud dapat tersampaikan dan dipahami. 1. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. 2. Menggunakan bahasa yang santun. 3. Memberikan respon dengan kata yang baik. Kalimat thayyibah. A. Salam. B. Tasbih. C. Masya Allah. D. Tahmid. E. Istighfar. F. Takbir. G. Insyaallah. H. Kalimat thayyibah lainnya. 4. Bertanggung jawab. Umat Islam juga dapat memanfaatkan produk perkembangan informasi dan teknologi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Bab 4. Akikah dan kurban. Akikah merupakan ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan. Akikah dilakukan berkaitan dengan kelahiran anak. Hukum melaksanakan akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu. Beberapa ketentuan akikah yang harus dipahami oleh umat Islam yaitu: 1. Hewan akikah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, perempuan 1 ekor kambing atau domba. 2. A. Hewan akikah harus dalam kondisi sehat atau tidak cacat. B. Hewan yang disembelih sudah cukup umur. 2. Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Syarat hewan kurban. A. Jenis hewan yang dikurbankan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. B. Hewan yang dikurbankan cukup umur. Unta 5 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun, domba dan kambing 1 tahun. C. Kondisi hewan yang dijadikan kurban hendaklah hewan jantan yang sehat, bersih, tidak cacat, seperti buta, pincang, dan lain-lain. Bab 5. Daulah Utsmaniyah dan Fatimiyah. Daulah Utsmaniyah merupakan salah satu daulah Islam yang berdiri pada abad pertengahan. Daulah Utsmaniyah didirikan oleh Utsman bin Ertugrul pada masa awal Daulah Utsmaniyah. A. Utsman I. Pada saat dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terpecah menjadi beberapa bagian. Satu di antaranya dikuasai Utsman bin el-Hugrul. Utsman disertai dukungan rakyatnya menyatakan diri sebagai pemimpin. B. Orkan.
Orkan berkuasa meneruskan posisi ayahnya Utsman I. Salah satu kebijakannya adalah menjadikan Busro sebagai ibu kota kerajaan yang sebelumnya berada di Qara Hishrah. C. Murad I. Sepeninggalan Orkan, tampuk kekuasaan pindah kepada putra keduanya Murad I. Ia merupakan pemimpin yang memiliki sifat berani, mujahid, dermawan, serta rajin beribadah. D. Bayazid I. Setelah wafatnya Murad I, tampuk kekuasaan Daulah Utsmaniyah dilanjutkan oleh putranya Bayazid I. Sultan Bayazid I merupakan orang yang sangat berani, pintar, baik hati, serta senantiasa semangat melakukan perluasan wilayah kekuasaannya. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Pasca kekalahan melawan Timur Leng, Daulah Utsmaniyah sempat terpecah karena adu domba sehingga terjadi perebutan kekuasaan di antaranya anak-anak keturunan Bayazid I. Berikut para pemimpinnya. A. Muhammad I. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Muhammad I mengusung kekuatan melalui strategi menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Bizantium dan Venesia. B. Murad II. Sultan Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Falak, dan Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. C. Muhammad II atau Al-Fatih. Muhammad II menerima mandat kekuasaan pada usia 12 tahun. Kemudian pada usia 21 tahun ia mampu menaklukkan Konstantinopel sehingga mendapat julukan Al-Fatih sang penakluk. D. Bayazid II. Bayazid II merupakan anak tertua dari Muhammad II. Bayazid II dikenal akan kebijakannya memberikan suara kepada umat Yahudi dan Muslim yang diusir dari Andalusia setelah penaklukan Granada. Salim I. Salim I merupakan salah satu dari 3 putra Sultan Bayazid II. Sultan Salim I merupakan salah satu pemimpin yang dihormati. Ia merupakan orang yang giat dan pekerja keras. F. Sulaiman I atau Al-Kanuni. Sulaiman I naik tahta saat Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan. Ia merupakan seorang legislator ulung yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Daulah Utsmaniyah sehingga diberi julukan Al-Kanuni. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Said ibnu Husain al-Ismailiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi setelah berhasil menaklukkan Tunisia sebagai pusat kekuasaan Daulah Aghlabiyah pada tahun 909 Masehi. Dinasti ini beraliran atau bermazhab Syiah Ismailiyah. Khalifah dinasti Fatimiyah. Khalifah dinasti Fatimiyah. A. Abu Muhammad Abdullah Al-Mahdi 909 sampai 934 Masehi. B. Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qaim 934 sampai 946 Masehi. C. Abu Tahir Ismail Al-Mansur 946 sampai 952 Masehi. Abu Tamim Ma'abu Daud Al-Mu'iz 952 sampai 975 Masehi. E. Abu Mansur Nizal Al-Zaiz 975 sampai 996 Masehi. Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim 996 sampai 1021 Masehi. G. Abu Al-Hasan Ali Al-Zahir 1021 sampai 1035 Masehi. H. Abu Tamim Ma'ad Al-Muntasir 1035 sampai 1094 Masehi. Al-Mustali 1904 sampai 1101 Masehi. J.
Al-Amir 1101 sampai 1130 Masehi. K. Abdul Mazid Al-Hafiz 1130 sampai 1149 Masehi. L. Al-Zahir 1149 sampai 1154 Masehi. M. Al-Faiz 1154 sampai 1160 Masehi. N. Al-Adid 1160 sampai 1171 Masehi. Kejayaan dinasti Fatimiyah menandai era baru sejarah bangsa Mesir. Dinasti Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Ma'abu Daud yang bergelar Al-Mu'izz yang berhasil menaklukkan Mesir dan memudahkan pemerintah ke Mesir. Kemunduran dinasti Fatimiyah. A. Politik dinasti Fatimiyah yang keras terhadap masyarakat Sunni Mesir untuk menganut ajaran Syiah. B. Pengawasan terhadap daerah-daerah kekuasaan Fatimiyah melemah. C. Peran khalifah yang tidak berfungsi secara utuh. D. Konflik dalam tubuh militer. E. Terjadi pemberontakan di Mesir dan sekitarnya. F. Lemahnya perekonomian rakyat dan negara. Sekian evaluasi dari bab 1 sampai bab 5 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.